berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0 karena itu di dunia tak mematikan tingkat sekolah menengah kejuruan. Apertur adalah tingkat masuknya cahaya yang dihasilkan Sebelum mempelajari tentang penalaran deduktif, induktif, dan abduktif ini, perlu Anda memahami apa sih yang dimaksud dengan penalaran. Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Pengamatan tersebut akan membentuk proposisi sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang diketahui sebelumnya. Ada 3 metode dalam menalar, yaitu 1. Deduktif, 2. Induktif, dan 3. Abduktif. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah sebuah proses yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap. Harus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Dengan kata lain, deduksi merupakan suatu penalaran untuk menyimpulkan hal khusus dari sejumlah proposisi umum. Metode ilmiah menggunakan deduksi untuk menguji hipotesis dan teori. Dalam kesimpulan deduktif, kami memegang teori dan berdasarkan itu kami membuat prediksi konsekuensinya, yaitu kami memperkirakan apa yang harus diamati jika teori itu benar. Penalaran deduktif biasanya mengikuti langkah-langkah. Yang pertama ada premis, lalu yang kedua ada premis kedua, dan akhirnya inferensi. Bentuk penalaran deduktif yang umum adalah silogisme, di mana dua pernyataan, premis utama dan premis minor, mencapai kesimpulan logis. Misalnya, premis setiap A adalah B dapat diikuti oleh premis lain, C inilah adalah A. Pernyataan-pernyataan itu mengarah pada kesimpulan C ini adalah B. Silogisme dianggap sebagai cara yang baik untuk menguji penalaran deduktif untuk memastikan argumentasi itu valid. Misalnya, semua manusia fana, Harold adalah pria. Karena itu, Harold fana. Agar penalaran deduktif menjadi sehat, hipotesis harus benar. Diasumsikan bahwa premis semua manusia fana dan Harold adalah pria adalah benar. Oleh karena itu, kesimpulannya logis dan benar. Dalam penalaran deduktif, jika ada sesuatu yang benar pada suatu kelas hal secara umum, itu juga berlaku untuk semua anggota kelas itu. Contoh penalaran deduktif yaitu yang pertama, 1. Semua manusia akan mati. Premis 1. Paidi adalah manusia. Premis 2. Jadi Paidi akan mati atau konklusi. Yang kedua yaitu beras merupakan komoditi bagi orang Indonesia atau umum, tetapi ada beberapa wilayah yang penduduknya mengkonsumsi sagu atau khusus, seperti Maluku dan Papua atau khusus. Macam-macam penalaran deduktif yaitu 1. Silogisme, yaitu proses membuat kesimpulan secara deduktif. Silogisme tersusun dari dua proposisi atau pernyataan dan konklusi atau kesimpulan. Silogisme dirangkai dari 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat dan 1 kesimpulan. 2 adalah entimen,
yaitu penalaran deduksi secara langsung atau tanpa silogisme, premis atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. Contoh entimen. Premis 1, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis 2, Budi menderita penyakit kurang darah. Konklusi, Budi tidak boleh makan buah melon. Entimennya yaitu Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Silogisme yaitu terdiri dari dua macam, yaitu silogisme negatif dan silogisme error. Apa sih yang dimaksud dengan silogisme negatif itu? Silogisme negatif yaitu setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata bukan atau tidak pada premis dan kesimpulan. Jadi, jika suatu premis pada silogisme bersifat negatif, maka kesimpulannya pun bersifat negatif juga. Contoh silogisme negatif yaitu premis 1, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis 2, Budi menderita penyakit kurang darah. Konklusi, Budi tidak boleh makan buah melon. Yang kedua yaitu silogisme error, yaitu kecermatan dalam menarik kesimpulan menggunakan penalaran silogisme. Untuk merumuskan premis, diwajibkan mencermati setiap kalimat yang akan dibuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contoh silogisme error yaitu premis 1, Yanto lulus ujian CPNS. Premis 2, Yanto rajin menabung dan tidak sombong. Konklusi, orang yang lulus ujian CPNS karena rajin menabung dan tidak sombong. Konklusi di atas adalah salah karena tidak terdapat premis umum atau PU. Yang kedua yaitu penalaran induktif. Apa sih yang dimaksud dengan penalaran induktif itu? Penalaran induktif atau logika induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa induktif adalah proses berpikir untuk menyimpulkan suatu kebenaran yang dilakukan berdasarkan pada apa-apa yang bersifat khusus. Kemudian ditarik suatu kesimpulan bahwa kebenaran yang sifatnya umum atau universal. Penalaran induktif membuat generalisasi luas dari pengamatan khusus. Pada dasarnya ada data, maka kesimpulan diambil dari data tersebut. Ini disebut logika induktif. Contoh bentuk penalaran induktif adalah elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Terakhir yaitu ada penalaran abduktif. Menurut Doni, Gahral, Adian, dan Herdito, abduktif adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Oleh sebab itu, abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Ada 4 cara yang mendapatkan argumentasi terbaik, yaitu dengan cara kesederhanaan. Kesederhanaan itu dilakukan dengan cara menjelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Yang kedua dilakukan dengan cara koherensi, yaitu pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia. Yang ketiga ada prediktabilitas, yaitu pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyakan. Yang keempat ada komprehensi, yaitu pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Contoh penalaran abduktif adalah andai kita mengetahui bahwa seseorang yang bernama Bob selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat jika ia sedang mabuk,
Maka pada saat kita melihat Bob mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan bahwa Bob sedang mabuk. Sekian dari kami. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum